Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada Bapak Ibu pemilik UMKM di Dusun Melotak dan Pak Supri Haryono. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin memaparkan materi atau sosialisasi tentang strategi pemasaran di masa pandemi. Mungkin di masa pandemi ini kita sudah kesusahan untuk berbisnis dan membuka usaha, dan kita bingung apa strategi yang bisa dipakai di masa pandemi sekarang ini. Baik, topik pembahasan yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama pengertian pemasaran, yang kedua fungsi pemasaran, yang ketiga jenis pemasaran, dan yang keempat kita masuk kepada konsep strategi pemasaran itu sendiri. Yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian pemasaran terlebih dahulu. Pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Kegiatan pemasaran ini bisa dilakukan lewat dari fisik maupun non fisik. Contoh yang fisik yaitu kita berkeliling ke jalan atau untuk memperjualbelikan atau memperkenalkan produk kita kepada para masyarakat. Dan yang kedua non fisik itu kita bisa melakukan pemasarannya itu melewati iklan penjualan atau pengiriman produk, seperti itu. Adapun fungsi pemasaran itu sendiri yaitu pengenalan produk. Fungsi yang pertama ini, pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarnya. Jadi apabila kita ingin memasarkan atau mengenalkan sebuah produk kita harus tahu keunggulan dan produk kita itu apa, yang sehingga masyarakat bisa tahu dan masyarakat bisa tertarik dengan produk kita sendiri. Fungsi yang kedua yaitu riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mencari dan menemukan informasi yang tepat mengenai pasar target suatu produk. Mungkin dalam fungsi yang kedua ini, pemasar mesti harus melakukan riset atau observasi, atau bisa dibilang kita mencari apa kebutuhan, apa keinginan yang ingin dimiliki oleh masyarakat itu sendiri untuk produk kita, sehingga produk kita bisa ditarik oleh masyarakat dengan mudah. Fungsi yang ketiga yaitu distribusi. Dengan distribusi yang baik, produk yang dimiliki dapat bisa dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas di daerah lain. Untuk fungsi ketiga ini, pemasar harus memiliki jangkauan distribusi yang luas, seperti contoh misalnya kita bisa mendistribusikan ke teman-teman kita yang di luar daerah, atau kita bisa membuat kerjasama dengan alat tempat pengiriman barang atau kargo, sehingga jangkauan distribusi dari pemasar itu sendiri bisa sangat luas. Yang terakhir, layanan purnajual. Pemasar harus membantu melayani konsumen atau pelanggan setelah membeli produk. Yang selanjutnya, jenis pemasaran. Ada 4 jenis pemasaran yang sering kita lihat. Yang pertama itu branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar. Jadi kita sebagai pemasar harus membrandingkan atau menaikkan citra produk kita sehingga para masyarakat bisa tertarik dan dikenal dengan produk kita. Dan berbranding ini merupakan jenis pemasaran yang jangka panjang, seperti itu. Yang selanjutnya ada iklan siaran. Iklan siaran merupakan jenis pemasaran yang menggunakan alat berupa radio atau televisi sebagai media pemasarnya. Iklan siaran ini untuk pemasar sangat berguna menurut saya, karena jangkauannya bisa sangat luas. Kita bisa memasarkan produk kita melewati radio, televisi sebagai alat media sebagai perantara pemasaran kita, sehingga produk kita bisa dikenal dengan orang banyak. Yang ketiga ada MLM atau multi level marketing. Jenis pemasaran ini seperti kita melibatkan orang-orang atau masyarakat untuk membuat
atau mempromosikan produk kita, dan orang-orang tersebut juga sebaliknya, orang-orang yang kita ajak, mereka akan mempromosikan produk kita sampai banyak seperti itu. Kita melibatkan orang-orang banyak, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya sehingga produk kita bisa dikenal dengan orang lebih banyak seperti itu. Dan yang keempat, ada jenis pemasaran yaitu online atau internet. Ini mungkin sangatlah penting di masa pandemi sekarang ini karena kan kita tidak bisa menjual barang kita secara fisik seperti lewat toko atau pakai kedai seperti itu. Jadi ada salah satu cara yaitu internet atau online. Dengan internet ini kita bisa menjual produk kita dari digital, seperti kita bergabung ke toko Tokopedia atau aplikasi-aplikasi untuk penjualan online seperti itu. Dan juga kita bisa mempromosikan produk kita lewat internet itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dan menggunakan pola atau rencana atau taktik sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Fungsi-fungsi strategi pemasaran yaitu meningkatkan motivasi untuk masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan yang berbeda. Yang kedua, koordinasi pemasaran. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan. Jadi pada strategi pemasaran ini fungsinya untuk mengkoordinir pemasaran kita sehingga sistem pemasaran kita bisa tertata dengan baik dan bisa tahu arah jalannya seperti itu. Yang ketiga, merumuskan tujuan bisnis. Para pelaku tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan kita. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai. Jadi fungsi strategi pemasaran ini juga bisa mengetahui tujuan bisnis kita itu seperti apa lewat strategi pemasaran kita itu sendiri. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran ini, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Jadi, dengan adanya strategi pemasaran ini, kegiatan pemasaran yang kita buat itu bisa jelas arahnya kemana, dan apakah sudah memiliki standar prestasi kerja atau belum, itu sudah bisa diketahui seperti itu. Yang keempat, kita masuk kepada konsep strategi pemasaran. Ada beberapa konsep strategi pemasaran yang saya ambil. Yang pertama, segmentasi pemasaran, marketing positioning, market entry strategi, dan marketing mix strategi. Yang pertama, segmentasi pemasaran. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Jadi pada segmentasi pemasaran ini, kita dituntut untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, dan kita juga harus melihat pangsa pasar yang sangat menonjol pada tahun-tahun ini seperti apa, sehingga kita bisa mengaplikasikan proses pemasaran kita agar pemasaran kita dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, market positioning. Itu tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar. Yang kedua ini, kita para pemasar harus menguasai beberapa pasar yang sudah sangat terkenal di sekitarnya, dan dari pasar-pasar yang terkenal tersebut kita bisa membuat pola yang spesifik atau strategi yang spesifik untuk mendapatkan posisi yang kuat dalam pasar, sehingga pasar kita bisa seimbang dengan pasar yang tinggi yang dibilang tadi, seperti itu. Yang ketiga, market entry strategi. Market entry strategi ini memiliki 3 variabel atau 3 komponen, yaitu membeli perusahaan lain, internal development, kerjasama dengan perusahaan lain.
yang pertama membeli perusahaan lain itu kita istilahnya kita seperti membeli franchise atau membeli membeli nama produk dan kita menjual produk-produknya ke orang-orang seperti itu. Terus yang berikutnya ada kerjasama dengan perusahaan lain, kita bisa membangun kerjasama dengan perusahaan lain, contohnya kita bisa dari produk kita bisa kerjasama dengan Indofood, dari produk kita sebenarnya misalnya kita produk makanan, kita bisa kerjasama dengan Indofood atau perusahaan-perusahaan lain, seperti itu. Yang keempat ada marketing mix strategi. Marketing mix strategi ini merupakan strategi yang kita mencampuri beberapa variabel yang terdiri dari produk, harga, tempat promosi, partisipasi, proses, dan motivasi orang. Dari sini kita bisa mencampurkan atau mengaplikasikan semuanya untuk sistem atau strategi spesifik kita sehingga masalah kita berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, sekian dari pemaparan dari saya. Jika ada salah kata atau ada yang ditanyakan bisa langsung komen. Terima kasih.